Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hertina Fitri dalam pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita masuk pembahasan yang baru, yang mana pembahasan kita yaitu budidaya tanaman sayuran pada bab 3. Oke, di sini ada surah Thaha ayat 53 yang mana surah ini berkaitan dengan pembahasan kita. Oke, sebelum kita mulai, mari kita simak terlebih dahulu ya surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ya, sesuai pembahasan kita akan membahas tentang jenis-jenis tanaman sayuran. Ya, Insya Allah. Oke, kita masuk jenis-jenis tanaman sayuran. Oke, pertama itu ada A. Pengertian dan jenis tanaman sayuran. Oke, apa itu sayuran? Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, terutama kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanaman sayuran termasuk dalam kelompok tanaman hortikultura. Oke, tanaman hortikultura memiliki sejumlah sifat, antara lain pertumbuhan yang cepat, dapat diproduksi dalam jumlah banyak, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak tahan lama, memiliki resiko yang tinggi, dan bermodal besar. Oke, pengelompokan tanaman sayur berdasarkan tempat tumbuhnya, bagian yang dapat digunakan, pigmen atau zat warna yang dimiliki. Jadi kita hari ini akan fokus membahas tentang pengelompokan tanaman sayur yang 3 ini ya. Kita akan fokus pada 3 ini saja pada hari ini. Oke, pertama, tanaman sayuran berdasarkan tempat tumbuhnya. Oke, yang pertama yaitu tanaman sayuran dataran rendah, tanaman sayuran dataran tinggi, dan tanaman sayuran dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, kita lihat contohnya. Tanaman sayuran dataran rendah. Oke, kita lihat dataran rendah yaitu bagian permukaan bumi di daerah rendah yang relatif rata dan permukaan tanahnya berada pada ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Oke. Kemudian jenis tanaman sayuran yang tumbuh di daerah dataran rendah antara lain bayam, terong, kangkung, kacang panjang, kecipir, dan mentimun. Oke, ini jenis-jenis tanaman sayuran yang tumbuh di daerah dataran rendah. Oke, selanjutnya B. Tanaman sayuran dataran tinggi. Dataran tinggi yaitu bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Oke, apa aja jenis sayuran yang tumbuh di dataran tinggi? Oke, itu ada wortel, brokoli, kubis, dan kentang. Oke, selanjutnya yang kedua,
tanaman sayuran dataran rendah. Yang ketiga, tanaman sayuran dataran rendah dan dataran tinggi. Kelompok tanaman sayuran yang cocok ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi yaitu bayam, tomat, kangkung, cabai, pare, selada, sawi, terong, dan kubis. Oke, itu contoh-contoh dari kelompok tanaman sayuran yang cocok ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Oke, kemudian yang kedua, tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat digunakan. Oke, ini berdasarkan bagiannya ya, bagian dari tanaman tersebut. Oke, di situ ada sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran biji, dan sayuran batang. Oke, sayuran daun. Sayuran daun adalah sayuran yang diambil daunnya untuk dimanfaatkan. Jadi yang digunakan atau yang dimasak yaitu daunnya aja, bagian daun. Oke, itu ada bayam, sawi, dan kangkung. Kemudian sayuran bunga. Sayuran bunga itu adalah sayuran yang diambil bunganya untuk dimanfaatkan, ya seperti ya bunga kubis, bunga pepaya, bunga brokoli. Itu kan termasuk sayuran bunga. Oke, kemudian sayuran buah. Sayuran buah adalah sayuran yang diambil buahnya untuk dimanfaatkan. Oke. Jadi ada buah tomat, buah jipang, dan buah cabai. Itu contoh sayuran buah. Kemudian sayuran akar atau umbi. Oke, sayuran akar atau umbi adalah sayuran yang diambil akar atau umbinya untuk dimanfaatkan. Oke, itu ada lobak, kentang, dan wortel. Kemudian sayuran biji. Sayuran biji adalah sayuran yang diambil bijinya untuk dimanfaatkan, yaitu ada buncis, kedelai, kacang merah, dan kacang polong. Biji-bijian ya. Oke. Kemudian sayuran batang. Sayuran batang yaitu sayuran yang diambil batangnya untuk dimanfaatkan. Oke, seperti rebung dan asparagus. Oke, kemudian tanaman sayuran berdasarkan warna pigmen. Tanaman sayuran memiliki warna yang berbeda-beda. Warna pada sayuran berfungsi sebagai pembeda setiap jenis sayuran dan sebagai informasi nutrisi yang dikandungnya. Oke, pertama yaitu ada warna hijau. Warna hijau mengandung vitamin C dan B kompleks, zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, beta karoten, dan serat. Oke, jadi semakin hijau warna sayuran maka akan semakin tinggi kandungan vitaminnya. Jadi itu kita lihat contohnya, jenis-jenisnya yaitu ada bayam, caisim, sawi hijau, pakcoy, brokoli, dan daun singkong. Yang kita tahu itu adalah jenis-jenis tanaman yang emang berwarna hijau. Oke, selanjutnya warna merah. Warna merah mengandung flavonoid berfungsi sebagai pencegah kanker. Oke, ini anti kanker ya. Jadi jenis tanamannya itu ada pada kubis merah dan bayam merah. Nah, merah. Kemudian jingga atau kuning. Oke, jingga atau kuning mengandung beta karoten yang berfungsi untuk menghambat proses penuaan dan meremajakan sel-sel tubuh. Selain itu, beta karoten yang ada di dalam tubuh berubah menjadi vitamin A yang akan memacu sistem kekebalan. Oke, ini sayuran ini bagus untuk masa pandemi gini ya, karena kan biar sistem kita tuh kebal terhadap virus, jadi bisalah makan sayuran ini lebih diperbanyak gitu. Oke, jenis tanamannya itu ada ubi jalar,
labu kuning, dan wortel. Oke, selanjutnya warna apa? Warna merah tua atau ungu. Oke, warna merah tua atau ungu mengandung antioksidan yang tinggi, mampu menghambat terbentuknya gumpalan dalam pembuluh darah, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Oke, ini bagus untuk penderita penyakit jantung dan stroke. Oke, ini jenis tanamannya itu ada terong ungu, kubis ungu, dan cabai merah. Oke. Kemudian putih. Oke, warna putih pada sayuran mengandung serat dan vitamin C relatif tinggi yang berfungsi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan ketahanan tubuh. Oke, jenis tanamannya yaitu ada toge, kubis, kembang kubis, sawi putih, rebung, dan jamur. Oke, bisa kita lihat itu adalah jenis-jenis tanaman yang emang berwarna putih gitu ya. Oke. Jadi segitu aja pembahasan kita. Mari kita lihat kuisnya. Sini kita ada kuis. Oke. Kuisnya itu tulislah sifat dari tanaman hortikultura. Kemudian yang kedua, tuliskan kelompok tanaman sayuran berdasarkan tempat tumbuhnya. Yang ketiga, menurut bagian yang dapat digunakan, tanaman sayuran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis. Tuliskan jenis-jenisnya. Yang keempat, tuliskan kandungan gizi pada warna sayuran putih. Oke, jadi ini kuisnya ini jawabannya itu semua ada di dalam video. Jadi videonya dilihat dari awal sampai akhir ya. Oke, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah. Selamat mengerjakan kuisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.